Bagaimana ibadah bisa membantu kita untuk keluar dari stres, anxiety, dan depresi? Karena masih ada perbincangan mengenai yang belum menemukan titik temu mengenai apakah iya memang benar-benar ibadah itu bisa membantu kita untuk sehat secara mental. Sementara perbincangan lain sebetulnya ibadah itu ya hanya ibadah aja untuk menyelesaikan PR kita kepada Tuhan. Jadi yang benar yang mana? Oke, kita akan membahas dulu dari inti tujuan dari beribadah. Jadi tujuan dari beribadah adalah untuk menenangkan hati, mendamaikan pikiran, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Itu tujuan dari ibadah. Saya ulangi, untuk menenangkan hati, mendamaikan pikiran, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Kebanyakan orang, saya nggak mau ngomong kebanyakan, banyak orang yang beribadah tapi nggak punya tujuan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk terhindar dari dosa. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak dikucilkan secara lingkungan oleh orang-orang sekitar. Orang sekitar sholat, dia ikut-ikutan sholat. Ada orang yang ngomong kalau umpamanya nggak beribadah masuk neraka, ya dia cuma nunaikan itu aja. Dia nggak ke inti dari tujuan ibadah. Dan ini yang menarik adalah kalau yang di Islam dikatakan bahwa hidup itu adalah ibadah. Nah, tinggal saya tarik, kalau yang di Islam itu, saya tarik, sholat itu ibadah. Butuh khusyuk kan? Iya. Nah, sekarang kenapa pas hidup khusyuknya nggak dibawa keluar, padahal hidup itu ibadah. Jadi kebanyakan orang menganggap ibadah itu hanya di tempat rumah ibadah aja. Di masjid, di gereja, di pura, di vihara, ya di situ aja. Mereka melihat ya cuman di situ tempat ibadah. Di luar itu nggak ibadah. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena akhirnya apa? Dia ngomong kalau umpamanya di tempat ibadah, hatiku damai, hatiku tenang, pikiranku damai. Aku berbuat baik, ngasih sumbangan dan lain sebagainya. Kalau di luar kembali ke dunia, fight katanya dia. Banyak kan yang seperti itu. Jadi ketika di tempat ibadah baik banget, ketika keluar aja dikit itu udah orang motong kebun binatang keluar semua. Karena apa? Karena ibadahnya ia batasi di tempat ibadah saja. Saya pernah berbicara sama salah satu teman yang kebetulan Buddha. Terus dia ngomong masalah ini. Dia ngomong sebetulnya ibadah itu ada efeknya nggak buat saya, Mas, katanya dia. Soalnya saya bingung gitu loh. Bener nggak kita butuh ibadah? Nah, saya bilang, menurut ibu, saya butuh agama saya. Dia bilang, oke. Akhirnya saya tanya, nah ritual dalam Buddha itu apa? Dia ngomong salah satunya itu bermeditasi. Jadi duduk diam kayak bermeditasi. Oke, saya bilang. Nah, kalau meditasi pikirannya enak atau enggak? Enak katanya, ringan. Nah, kenapa enggak state di meditasi, state pas ibadah itu dibawa ketika kerja, dibawa ketika ketemu keluarga? Kan enak gitu kata saya. Terus dia mikir, oh iya, ternyata itu gunanya. Jadi sebetulnya saya ingin menyampaikan ibadah itu ada gunanya. Kalau kita bisa membawa state, kita bisa membawa kondisi kita ketika kita sedang beribadah keluar dari tempat ibadah. Ketika kita bekerja, ketemu orang lain, tetap kita hatinya tenang, pikiran damai, di situ kita akan tetap merasakan kebaikan dan melakukan hal-hal baik. Jadi kalau mau ibadah, jangan cuman karena ada PR takut dikucilin sama lingkungan, PR takut dibilang, wah nanti kalau mau ibadah kamu masuk neraka, oh ya takut dah. Bukan itu doang, tapi lebih fokus kepada niat dari ibadah itu sendiri, yaitu untuk menenangkan hati, mendamaikan pikiran, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik.